semuanya, kembali lagi dengan Sulvita di sini. Tepuk tangan dulu. Pada video ini kita dapat melihat banyak sekali spesies. Ada tumbuhan paku, ada lumut, ada melinjo, ada kupu-kupu, ada burung, dan banyak spesies lainnya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau di sini tuh banyak banget spesies. Menurut kalian, spesies ini juga tergolong keanekaragaman hayati, bukan? Nah, kalau jawabannya iya, sebelumnya Ibu pengen tanya, keanekaragaman hayati itu apa sih? Ada yang masih ingat? Nah, jadi keanekaragaman hayati merupakan perbedaan di antara makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada genetiknya, jenisnya, dan ekosistemnya. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih kalau pengertian keanekaragaman hayati itu apa. Jadi, hari ini kita akan mempelajari apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, siapin catatannya dulu ya. Sampai jumpa setelah video berikut ini. Ting ding ting. Keanekaragaman hayati di Indonesia menempati keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, nomor 2 setelah Brazil. Bayangkan saja dengan jumlah keanekaragaman hayati yang sangat banyak tersebut, sungguh kaya negara kita ini. Keanekaragaman hayati tersebut terdiri dari 10% spesies tumbuhan, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan yang terakhir 17% spesies burung. Oleh karena itu, kita perlu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kita. Nah, pada video sebelumnya kita dapat lihat bahwa keanekaragaman hayati itu banyak sekali kan. Jadi kita dapat lihat bahwa keanekaragaman hayati itu berada di lingkungan sekitar kita, dan kita dapat melihat bahwa banyak sekali tumbuhan yang beraneka ragam, terus hewan yang beraneka ragam, dan lain-lain. Nah, sekarang coba lihat, Ibu ada bawa 2 bunga kembang sepatu warna merah, yang satu bunga kembang sepatu warna kuning. Nah, menurut kalian apakah kedua bunga kembang sepatu ini sejenis? Coba catat ya jawabannya di buku catatan masing-masing, terus nanti lihat jawaban kalian itu benar atau salah. Kalian sudah catat kan jawabannya? Jadi, Ibu akan kasih tahu nih jawaban yang benar itu apa. Benar sekali bagi kalian yang ngejawab kalau bunga kembang sepatu yang tadi Ibu sebutkan itu adalah bunga kembang sepatu yang sejenis, karena mereka memiliki nama latin yang sama, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Nah, tapi kan walaupun mereka sama, tapi tadi ada perbedaan kan yang kita lihat pada 2 bunga tersebut. Benar sekali, perbedaannya itu adalah pada warnanya. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Nah, jadi perbedaan di antara spesies yang sama itu kita namakan dengan keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum keanekaragaman pada tingkat gen itu apa? Pada penasaran kan keanekaragaman pada tingkat gen itu artinya apa? Ayo siapkan buku catatan kalian sebelum kita maju ke materi selanjutnya. Oke? See you soon. Kembali lagi dengan Sulvita di sini. Ding 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 ding. Jadi, keanekaragaman tingkat genetik adalah keanekaragaman yang terjadi karena adanya keanekaragaman pada susunan gen. Keanekaragaman tingkat gen ini juga dapat diartikan sebagai variasi gen yang terjadi di dalam suatu spesies. Jadi, perangkat gen inilah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Makanya, walaupun tadi kita lihat bahwa si bunga kembang sepatu itu mempunyai jenis yang sama, tapi mereka memiliki warna yang berbeda. Nah, kenapa mereka memiliki warna yang berbeda? Karena adanya perbedaan genetik atau perbedaan pada susunan gen di kedua bunga kembang sepatu tersebut. Begitu teman-teman.
Ada yang kepo nggak sih? Kenapa sih bisa terjadi keanekaragaman tingkat gen pada makhluk hidup? Nah, sekarang akan Ibu jelaskan ya kenapa terjadi keanekaragaman tingkat gen pada makhluk hidup yang sejenis. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri, ada yang tahu pengertiannya apa? Nah, benar sekali. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat kita jumpai pada kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan, baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunan yang berbeda akan menghasilkan penampakan pada organisme yang berbeda. Bahkan ada yang berbeda secara keseluruhan atau cuma sebagian saja. Gitu, teman-teman. Keanekaragaman yang satu ini mudah banget dikenali sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak usah merasa, aduh gimana ya cara nentuin keanekaragaman tingkat gen, aduh nggak ngerti, aduh nggak bisa. Jangan gitu teman-teman, kita harus yakin pasti ada cara mudah kok untuk mengenali keanekaragaman tingkat gen ini. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini dapat kita lihat pada ciri-ciri yang memiliki variasi. Maksudnya di sini adalah walaupun dia itu memiliki spesies yang memiliki nama Latin sama atau namanya sama, tapi jika kita lihat ada perbedaan, misalnya perbedaan warna atau perbedaan ukuran yang tidak terlalu mencolok, nah keanekaragaman itu dapat kita kenal dengan keanekaragaman tingkat gen. Biasanya keanekaragaman tingkat gen ini kita sebut dengan varietas. Ayo biar lebih jelas lagi, coba kita cari tahu contoh-contoh keanekaragaman tingkat gen ya. Jangan lupa siapin catatannya. Ding. Nah, ada nggak yang suka sama mangga nih? Coba sebutin mangga jenis apa yang kalian suka. Coba sebutin. Benar, ada mangga kueni, ada mangga apel, ada mangga harum manis. Banyak sekali jenis mangga yang kalian sukai. Nah, sebelumnya coba catat dulu jenis-jenis mangga yang kalian ketahui di buku catatan kalian. Oke? Nah, coba kalian perhatikan pada layar. Ada banyak sekali kan jenis mangga. Coba kita sama-sama lihat kenapa ya di mangga-mangga ini tuh banyak jenis. Ada yang warnanya itu hijau banget, terus bentuknya membulat, terus ada juga yang warnanya merah, agak kemerahan gitu tapi bentuknya sedikit membulat, terus ada juga yang bentuknya lonjong tapi warnanya hijaunya itu terlalu cerah. Kan banyak sekali kan beda-beda jenis mangganya. Nah, mangga-mangga ini termasuk satu jenis karena memiliki nama spesies yang sama, yaitu Mangifera indica. Jadi hal ini disebabkan adanya keanekaragaman pada susunan gen di mangga-mangga ini. Makanya walaupun mereka sejenis, mereka itu memiliki morfologi yang berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, perbedaan-perbedaan ini kita kenal dengan keanekaragaman tingkat gen. Jadi kita udah dapatkan satu contoh bahwa keanekaragaman tingkat gen itu salah satu contohnya adalah keanekaragaman pada mangga. Gitu ya teman-teman. Ada yang kepo contoh selanjutnya? Ayo siapkan catatannya, jangan tinggalkan video ini ya, oke? Coba dengar lagu yang bakal ibu puterin bentar lagi. Nah, tadi kan ada tuh video klip lagu anak-anak yang pastinya ibu tahu, kalian tuh pasti tahu itu lagu apa. Nah, pada lagu tersebut ada salah satu lirik yang menyebutkan, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari kusiram semua. Nah, tadi itu kan disebutkan bahwa pada saat melihat kebun itu ada warna bunga yang berbeda, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah. Nah, dari lirik tersebut ibu ambil contoh mawar merah dan mawar putih. Coba kalian lihat warna mawar merah dan warna mawar putih itu berbeda kan? Ya kan, berbeda kan tentunya. Nah, perbedaan ini apakah kita dapat sebut sebagai keanekaragaman tingkat gen? Coba catat jawabannya di buku tulis kalian.
Udah? Nah, benar sekali. Jadi, keanekaragaman tingkat gen dapat kita jumpai juga pada mawar merah dan mawar putih ini. Nah, hal ini sama kasusnya dengan bunga kembang sepatu yang kita bahas tadi, yang bunga kembang sepatu yang warna kuning dan warna merah tersebut. Nah, tadi kita udah dapat 2 contoh kan, keanekaragaman gen pada mangga dan keanekaragaman gen pada mawar. Nah, sekarang tadi udah kita bahas tentang mawar. Sekarang coba lihat di belakang ibu, banyak sekali kan gambar ayam. Nah, menurut kalian apakah ayam-ayam tersebut sejenis? Coba catat jawabannya. Benar sekali, jadi ayam-ayam ini semuanya sejenis ya. Tapi kok walaupun sejenis, warna jambul ayamnya ini berbeda-beda ya. Ada yang warnanya merah banget, ada yang warnanya nggak terlalu merah. Coba, apakah hal ini juga dikarenakan dengan keanekaragaman pada susunan gennya? Coba kalian catat ya jawabannya di buku tulis kalian sebelum kita bahas sesaat lagi. Benar sekali teman-teman, jadi keanekaragaman pada ayam tersebut merupakan keanekaragaman pada tingkat gen. Jadi, sekedar info ya teman-teman, walaupun ayam-ayam ini dihasilkan dari ayam, maksudnya dihasilkan oleh ayam, tentunya ya ayam dihasilkan oleh ayam kan, tapi ternyata bisa menghasilkan cangkang telur yang berbeda-beda. Nah, warna cangkang telur yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi warna pada jambul ayam tersebut, karena warna cangkang yang berbeda itu dapat mempengaruhi genetik dari penghasil telur itu sendiri. Nah, disebutkan bahwa ayam dengan bulu-bulu berwarna putih dengan airlops atau daun telinga yang berwarna putih akan menghasilkan telur yang berwarna putih, sedangkan ayam yang berwarna kemerahan pada bulunya dan kecoklatan pada daun telinganya akan menghasilkan telur dengan cangkang warna coklat gitu. Jadi ternyata warna ayam itu juga mempengaruhi warna telurnya sendiri. Mumpung kita lagi bahas tentang ayam, ibu akan memberikan sedikit fakta unik untuk kalian. Menurut kalian kalau ibu kasih gambar ada telur warna coklat dan telur warna putih, menurut kalian mana telur yang lebih sehat? Nah, simpan jawaban kalian di catatan. Ibu akan kasih tahu nih jawabannya. Ternyata telur yang lebih sehat adalah telur dengan kulit cangkang berwarna coklat. Disebutkan karena telur berwarna coklat ini hadir dengan kandungan omega 3 fatty acid yang jauh lebih banyak, walau hanya berbeda sedikit dengan telur bercangkang putih. Jadi karena telur berwarna coklat itu mengandung omega 3 fatty acid yang lebih banyak, maka menghasilkan telur yang lebih sehat. Jadi, berdasarkan contoh pada keanekaragaman ayam tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada ayam itu juga tergolong keanekaragaman tingkat gen yang terjadi pada hewan. Jadi, teman-teman, keanekaragaman tingkat gen itu nggak cuma terjadi pada tumbuhan, tetapi juga terjadi pada hewan ya adik-adik. Ayo diingat bahwa keanekaragaman itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tetapi juga pada hewan. Teman-teman, di sini ada yang suka dengan kucing? Tentunya ada ya yang suka dengan kucing. Jadi kalian tahu kan kalau kucing itu tuh ada berbeda jenis. Ada yang kucing Persia, terus ada kucing Anggora, kucing lokal, dan berbagai jenis kucing lainnya. Menurut kalian, apakah kucing Persia, kucing Anggora, kucing lokal ini juga tergolong dalam keanekaragaman tingkat gen? Coba dicatat dulu jawabannya. Benar sekali, jadi kucing Persia, kucing Anggora, kucing lokal, itu semua tergolong dalam keanekaragaman tingkat gen. Karena kucing Persia, kucing Anggora, kucing lokal termasuk dalam jenis yang sama, tetapi memiliki susunan gen yang berbeda. Makanya di layar kita dapat melihat bahwa ada kucing-kucing ini memiliki morfologi yang berbeda-beda. Hal yang paling mudah kita amati adalah pada warna bulunya. Kan kita dapat lihat kan warna bulu kucing Persia, kucing Anggora sama kucing lokal itu berbeda-beda. Tetapi kucing-kucing ini termasuk dalam jenis yang sama. Mereka itu hanya memiliki perbedaan pada tingkat gen ya. Dikarenakan perbedaan morfologi pada kucing Persia, kucing Anggora, kucing lokal ini itu disebabkan oleh
keanekaragaman pada susunan gennya. Oleh karena itu, dari ilustrasi ini kita juga dapat menemukan salah satu contoh, yaitu keanekaragaman tingkat gen dapat terjadi pada kucing. Gitu ya teman-teman. Coba kalian lihat gambar ini. Tentunya kalian kenal kan dengan kartun ini. Kartun ini merupakan kartun Upin dan Ipin. Sekilas coba kita lihat, Upin dan Ipin itu sama ya, tapi tak serupa. Kenapa kita bisa bilang sama? Karena mukanya sama, hidungnya sama, matanya sama, tapi yang berbeda kita lihat pada rambutnya. Yang Upin punya rambut tung, yang Ipin gak punya rambut sama sekali, alias gundul. Coba kalian tebak, Upin dan Ipin ini termasuk fenomena apa ya teman-teman? Coba untuk membantu kalian, dengarkan lagu ini. Upin dan Ipin inilah dia, kembar sekilas itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Nah, sudah dengarkan tadi di lirik lagu tersebut ada kata-kata kembar. Jadi Upin dan Ipin ini termasuk kembar ya teman-teman. Nah, hubungannya apa sih dengan materi kita? Jadi kembar itu juga tergolong keanekaragaman pada tingkat gen teman-teman. Mengapa sih kembar itu tergolong dalam keanekaragaman tingkat gen? Coba perhatikan berikut ini ya. Coba perhatikan videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai proses terjadinya kembar. Proses terjadinya kembar identik dikarenakan pada saat pembuahan, sebuah sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membelah. Jika pembelahan zigot terjadi pada saat awal pembuahan atau 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio akan memiliki kantung ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Nah, berbeda halnya apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari. Maka kemungkinan akan terjadinya bayi kembar karena pembelahan yang tidak sempurna. Bayi kembar ini dapat kita identifikasi dengan menggunakan USG. Begitu teman-teman. Udah tahu kan video tadi, video proses terbentuknya kembar. Jadi kembar itu juga merupakan keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan ya teman-teman. Ternyata keanekaragaman tingkat gen itu juga dapat terjadi pada manusia. Nah, ayo coba kita simpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Ayo dibuka catatannya ya, dan lihat apa yang akan Ibu bahas mengenai kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Gitu. Halo semua, ayo kita bahas kesimpulan mengenai keanekaragaman tingkat gen. Beberapa hal yang harus direview adalah pengertian, penyebab, dan contoh. Untuk pengertiannya, keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Untuk penyebabnya adalah perbedaan susunan genetik yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, dan yang terakhir mengenai contoh yang terdiri dari keanekaragaman mangga, keanekaragaman mawar, keanekaragaman ayam, dan keanekaragaman kucing. Yang terakhir adalah kembar. Begitu teman-teman. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian, ayo coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu tulis di layar. Apakah pengertian dari keanekaragaman tingkat gen? A. Perbedaan yang terjadi dalam satu ordo. B. Keanekaragaman yang terjadi dalam satu family. C. Perbedaan yang terjadi dalam satu ekosistem. D. Perbedaan yang terjadi dalam satu spesies. Ibu beri waktu 10 detik untuk menjawab ya, dan tulis di catatannya ya jawabannya apa. Nah, sudah dituliskan jawabannya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2 ya. Menurut kalian, manakah yang termasuk penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat gen? A. Keanekaragaman pada susunan gen. B. Keanekaragaman pada habitat.
C. Keanekaragaman pada lingkungan. D. Keanekaragaman pada susunan fenotip. Sama seperti sebelumnya, Ibu beri waktu 10 detik untuk menjawab di buku catatannya masing-masing ya. Nah, sudah ditulis kan jawabannya. Sekarang lanjut ke soal nomor 3 ya. Menurut kalian, di antara contoh berikut manakah yang bukan termasuk keanekaragaman tingkat gen? A. Keanekaragaman pada kembang sepatu merah dan kembang sepatu kuning. B. Kelapa gading dan kelapa muda. C. Kucing Persia dan kucing Anggora. D. Harimau dan kucing. Sekarang Ibu beri waktu 10 detik dan kalian catat ya jawabannya di buku tulis masing-masing. Nah teman-teman, inilah kunci jawabannya. Untuk soal nomor 1 mengenai pengertian keanekaragaman tingkat gen, jawaban yang benar adalah D, yaitu perbedaan yang terjadi dalam satu spesies. Untuk soal nomor 2 yang terkait dengan penyebab terjadinya keanekaragaman pada tingkat gen, itu adalah A. Keanekaragaman pada susunan gen. Yang terakhir, untuk soal nomor 3, manakah yang bukan termasuk keanekaragaman tingkat gen? Jawaban yang benar adalah D. Harimau dan kucing. Karena harimau dan kucing termasuk dalam keanekaragaman spesies yang akan kita bahas pada video selanjutnya teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya catat nilainya dan tulis di kolom komentar ya pada dapat nilai berapa aja nih. Jadi Ibu bisa menilai kalian itu benar-benar memperhatikan video Ibu dari tadi atau tidak, begitu ya. Nah, teman-teman, tidak disangka-sangka ternyata materi kita telah selesai. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini membuat kalian lebih paham dan selalu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang keanekaragaman pada tingkat spesies. Bye-bye.